Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ibadallah, jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menghadiri salat Jumat dengan berjamaah. Ibadallah, kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Hari Jumat merupakan hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai yaumul Aid, hari raya pekanan bagi umat Islam. Dan hari Jumat merupakan hari yang paling baik, hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari yang di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan-keutamaan dan keberkahan-keberkahan. Oleh karena besarnya keutamaan hari Jumat ini, maka pada kesempatan khutbah siang hari ini, khatib akan sedikit menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan hari Jumat beserta amalan-amalan yang disyariatkan pada hari Jumat. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara keutamaan hari Jumat yang pertama, yaitu bahwasanya hari Jumat adalah hari yang paling baik dari selama satu pekan. Hari yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan peristiwa-peristiwa penting di dalamnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumus sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Rasulullah bersabda, hari yang paling baik adalah hari Jumat. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Pada hari tersebut pula Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam ke dalam surga. Dan pada hari Jumat pula Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Adam dari surga, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini keutamaan dan keagungan hari Jumat yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasannya pada hari Jumat ini ada satu waktu
Yang waktu tersebut adalah waktu mustajabud doa, waktu yang dikabulkannya doa. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut, melainkan Allah pasti akan memberinya. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna fi yaumil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah." Kata Rasulullah, sesungguhnya di hari Jumat ini ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim di waktu tersebut dia berdiri mengerjakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, ya kecuali Allah pasti akan memberikan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doanya. Akan tetapi kaum muslimin, azanillahu wa iyyakum jami'an, waktu tersebut ya diperselisihkan oleh para ulama. Kapan waktu mustajabud doa pada hari Jumat tersebut? Ya, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan waktu tersebut. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan ada 30 pendapat dari para ulama dalam menentukan waktu tersebut. Namun dari 30 pendapat tersebut, ada 2 pendapat yang sangat kuat, yang dikuatkan oleh dalil. Yaitu pendapat yang pertama, yaitu para ulama yang menyatakan bahwasanya waktu tersebut adalah dimulai dari ya imam atau khatib khutbah Jumat duduk di mimbar sampai selesai sholat Jumat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ya tatkala ditanya tentang waktu mustajab doa pada hari Jumat, maka beliau mengatakan, wahia ma baina an yajlisal imamu hatta tuqdas shalah. Waktu tersebut adalah waktu di antara imam duduk di mimbar khutbah Jumat sampai selesainya sholat Jumat. Ini adalah pendapat pertama, waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Kemudian pendapat yang kedua, pendapat yang dikuatkan oleh dalil juga, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasannya waktu dikabulkannya doa adalah waktu antara asar sampai maghrib. Waktu antara asar sampai maghrib. Sebagaimana Rasulullah SAW juga bersabda, faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Carilah waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat tersebut. Kapan? Yaitu di akhir waktu setelah selesai sholat asar. Jadi setelah selesai sholat asar sampai ya matahari tenggelam. Ini waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat. Kemudian kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, di antara keutamaan hari Jumat juga bahwasanya hari Jumat adalah hari dihapuskannya dosa-dosa. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jatunibatil kabair. Beliau mengatakan, salat fardu 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, terdapat pengampunan dosa, penghapusan dosa di antara waktu-waktu tersebut. Ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa ya pada hari Jumat. Kemudian keutamaan yang terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan kali ini kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an, yaitu bahwasannya seseorang yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka ini salah satu pertanda husnul khatimah, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari fitnah kubur. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin
yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari fitnah-fitnah kubur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada khutbah yang pertama telah kita sebutkan beberapa keutamaan dari hari Jumat ini. Dan pada khutbah yang kedua ini, ya sedikit khatib akan menyebutkan beberapa amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan pada hari Jumat. Amalan yang pertama dan yang paling utama kaum muslimin azanillahu wa iyyakum jami'an, yaitu menghadiri salat Jumat dengan berjamaah, khususnya bagi orang laki-laki yang baligh. Sebagaimana dalam surat Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan kepada kalian untuk menghadiri salat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jual beli, tinggalkan pekerjaan. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian jika seandainya kalian mengetahuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya menghadiri salat Jumat dengan berjamaah adalah kewajiban bagi seorang muslim laki-laki yang baligh. Rasulullah bersabda, "Al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin." Ya, illa arba'ah. Ya, menghadiri salat Jumat dengan berjamaah merupakan kewajiban bagi setiap muslim kecuali empat golongan. Abdun mamlukun, yaitu budak sahaya. Wamra'atun, wanita. Wasobiyun, anak kecil. Wa maridun, dan orang yang sakit, yang sulit baginya untuk menghadiri salat Jumat. Selain mereka, maka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian amalan berikutnya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ya maka dia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Itu membaca surat Al-Kahfi. Ya, surat yang tidak terlalu panjang, ya mudah bagi kita, ya membutuhkan paling berapa menit saja waktu kita. Ya, dengan itu kita akan mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita akan disinari oleh cahaya antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Kemudian di antara amalan yang disyariatkan yang kita sebutkan terakhir pada khutbah siang hari ini, yaitu memperbanyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumil jumu'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumil jumu'ah,
faman kana aktsaruhum salatan alayya kana aqrabuhum minni manzilatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya solawat umatku kepadaku akan ditampakkan oleh Allah kepadaku pada setiap hari Jumat. Barang siapa yang paling banyak bersolawat kepadaku, maka dialah orang yang paling dekat denganku tempatnya nanti pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan, sallallahu alaihi asra salawat, wa khuttat anhu asru khotoyat, wa rufi'at lahu asru darajat." Kata Rasulullah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan 10 kesalahannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya di surga 10 derajat. Ya, akhirnya kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita mudah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga amal-amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikannya sebagai pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat walil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.